Kita akan bahas mengenai persoalan ini, bagaimana mencegah praktik penipuan investasi dan bagaimana supaya Anda tidak menjadi korban. Kita akan berbincang bersama dengan Tongam Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi dari OJK. Selamat siang Pak Tongam, terima kasih sudah bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Kalau kita lihat tadi, kuasa hukum dari nasabah yang juga melaporkan mengatakan ini nampaknya begitu besar angkanya. Ini bukan kita katakan seperti penipuan yang receh ya Pak ya. Angkanya pun sangat-sangat fantastis kalau Anda melihat. Apakah memang ternyata masih banyak warga yang gampang tergiur soal investasi bodong ini? Ya, kalau kita lihat memang profil dari masyarakat yang ikut di investasi-investasi yang tidak memiliki izin ini memang banyak sekali masyarakat itu sangat mudah tergiur terhadap tawaran besarnya imbal bunga yang tinggi. Jadi apabila satu kegiatan usaha atau satu orang menawarkan bunga yang tinggi, ini masyarakat sangat mudah tergiur. Nah, terjadi di beberapa daerah juga memang bahwa masyarakat mungkin ada sebagian itu tingkat literasinya sangat rendah. Itu bisa juga. Tetapi di beberapa daerah juga ada masyarakat juga yang sudah memang mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan tanpa izin, tetapi masih juga mencoba-coba untuk melakukan investasi ini. Jadi memang kondisi masyarakat di kita yang secara ekonomi mungkin dia juga sudah punya uang, tetapi masih ingin juga menanamkan dananya pada investasi. Tapi kalau kita lihat ini besarannya kan tadi kalau kita di Koperasi Pandawa ini start dari 10 juta sampai ada yang 2 miliar. Kalau saya pikir ini dengan jumlah uang yang cukup besar, bukanlah orang dengan tingkat pendidikan rendah ya Pak ya. Harusnya kan bisa memverifikasi. Nah dalam hal ini sebenarnya OJK ini punya list nggak sih Pak? Untuk investasi-investasi yang memang yang tidak terverifikasi itu. Ya, jadi kalau kita lihat di website OJK, di OJK itu ada Investor Alert Portal. Ya. Di sana ada memang ditayangkan 80 saat ini perusahaan yang memang tidak mempunyai izin dari OJK. Dan kayaknya akan bertambah kan? Ya, setiap hari akan bertambah. Setiap hari Pak? Ya, jadi kita juga kalau lihat di media sosial saat ini penawaran-penawaran ini sangat masif. Tetapi memang kondisi saat ini masyarakat kita ini mungkin sebagiannya sudah mulai bisa memilih mana investasi yang bisa diikuti atau tidak. Tetapi pelaku usaha ini, pelaku kegiatan ini memang mencari peluang-peluang dengan kemajuan teknologi yang saat ini sangat mudah menawarkan. Ibaratnya mereka itu menebar jaring dengan beberapa modus kegiatan-kegiatan yang menawarkan keuntungan besar kepada masyarakat yang ternyata itu berpotensi merugikan masyarakat. Dan sepertinya juga harus diawasi adalah ketika ada penawaran keuntungan tadi yang memang tanpa resiko. Ini mungkin yang harus menjadi salah satu kesadaran tersendiri dari masyarakat. Oh, kalau terlalu menggiurkan atau misalnya tanpa resiko, ini jangan-jangan ya tadi investasi bodong. Ya, ciri-cirinya memang salah satu yang ditawarkan adalah tanpa resiko. Perlu kami sampaikan juga, berulang kali kami sampaikan pada masyarakat bahwa tidak ada investasi yang tanpa risiko. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pendapatan seperti itu. Kalau ada yang menawarkan investasi, contohnya bunga fix 10%, kita tidak ada tahu kegiatannya, itu kita harapkan itu tidak diikuti oleh masyarakat. Waspada terhadap penawaran seperti itu. Jadi beberapa modus yang dilakukan untuk menarik masyarakat ini tadi, bunga tinggi kemudian tanpa risiko, juga mereka itu mengatakan akan mendapatkan bonus apabila kita semakin banyak merekrut orang lain. Oh, sistem downline gitu ya? Sistem downline. Sehingga makin banyak orang yang rugi. Biasanya yang rugi itu adalah peserta-peserta yang terakhir ini. Kalau peserta pertama ini mungkin sudah mendapatkan pengembalian modal. Tetapi karena iming-iming bonus ini, contohnya saya leader, saya akan mendapatkan sekian persen kalau semakin banyak dan yang saya himpun. Nah, dana-dana itu sendiri memang tidak digunakan untuk kegiatan produktif. Kita tidak tahu kegiatan-kegiatan mereka seperti apa. Oleh karena itu masyarakat harusnya jeli melihat izin perusahaan dan kegiatan apa yang dilakukan perusahaan. Ada nggak sih Pak pemetaan kemudian dari OJK mungkin memiliki data kota-kota yang memang mungkin rawan yang menjadi sasaran dari para orang-orang yang memang ingin berniat menipu dalam jumlah yang sangat besar? Ya, saat ini memang hampir di semua kota ada, tetapi memang besar kecilnya ada di beberapa daerah kota-kota besar. Yang besar itu memang ada di kota-kota besar. Kota-kota besar saat ini dengan tingkat ekonomi masyarakat yang sangat lebih tinggi dan uang itu ada, nah di sini mereka bergerak sebenarnya. Tapi di kota-kota kecil juga ada, seperti contohnya arisan-arisan online yang menawarkan bahwa sekali setor bisa dapat arisan sekaligus, kemudian dia tidak bayar lagi pada
arisan-arisan Sisanya berikutnya. gitu, Iya, seperti itu. sisanya yang nggak Ini. bayar. Ya. Jadi modusnya pun berbeda-beda ya. Berbeda-beda modus. Tapi memang kalau kita lihat tadi seperti Pak Tongam bilang gitu, kalau misalnya sudah ada sistem downline gitu, itu satu ciri-cirinya Harus sudah mulai dicurigai. Dicurigai. Terus yang kedua adalah jika memang dikatakan tidak memiliki resiko, itu juga Anda harus curiga. Kembali harus itu nggak curiga. mungkin ada investasi tanpa resiko, itu nggak mungkin ya. Nah sejauh ini OJK ini segalak apa Pak untuk menjerat atau paling tidak ya mengurangi atau meningkatkan kewaspadaan masyarakat deh. Adakah jerat hukum yang akhirnya bekerja sama dengan pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, OJK salah satu fungsinya adalah dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat dalam konteks sektor jasa keuangan. Saat ini memang di masyarakat itu sangat banyak jenis-jenis penawaran investasi yang seakan-akan itu adalah produk jasa keuangan. Ya. Ternyata memang produk-produk ini adalah produk yang tidak dapat izin dari OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan. Oleh karena itu dibentuk Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 7 kementerian lembaga. Nah, Satgas ini melakukan fungsi 2 hal, yaitu pencegahan dan penanganan di bidang investasi legal ini. OJK dan Satgas dalam pencegahan ini sudah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan juga melakukan siaran pers, pemberitahuan kepada masyarakat untuk menghindari perusahaan-perusahaan tertentu yang menawarkan investasi tanpa izin. Oke. Di bidang penanganan juga kami memanggil beberapa perusahaan ini untuk menjelaskan legalitas dan kegiatan izin usaha. Jadi mana yang bisa diikuti oleh masyarakat, mana yang tidak. Ini artinya bahwa kegiatan investasinya adalah hal yang baik, tapi bagaimana kemudian lebih teliti, lebih tidak cepat tergiur, ini menjadi tantangan juga dari masyarakat. Seberapa sering sih Pak, kalau dalam sebulan saja, seberapa sering akhirnya masyarakat bisa melapor dan kemana masyarakat ini bisa melapor? Ya, OJK membuka call center Ini yang di layar televisi benar Pak? center Ya. di 15555. Bisa nih telepon sini ya. Jadi apabila masyarakat ingin mengetahui mengenai legalitas satu usaha, bisa menanyakan ke Cek langsung ya? Cek langsung. Cek. Nah, masyarakat juga diharapkan di samping legalitas dilihat tadi logisnya. Jadi dari sisi perizinan dilihat dulu perizinan ada nggak perizinannya. Kalau mereka ragu, tanyakan ke OJK. Tetapi kita lihat juga dari kegiatannya sebenarnya, logis nggak sih dengan bunga 10% per bulan tanpa ada kegiatan. Kemudian kita dapat bonus kalau kita semakin banyak downline kita. Ini perlu. Sudah aneh ya Pak ya, Ya, gitu ya. Sama seperti tadi di Koperasi Pandawa ini ada tingkatan level-levelnya, level Jadi diamond, level apa. Emang nggak boleh serakah memang kalau bicara mengenai masalah uang ya Pak ya. Harus lebih teliti lagi, hitung-hitungannya harus lebih tepat. Terima kasih Pak Tongam sudah Pak Tongam terima kasih bergabung banyak. bersama kita. Tapi yang pasti berarti Anda harus lihat kalau investasi suka ada bacaan ya diawasi oleh OJK. Nah, Suka ada itu yang paling stikernya, penting. Atau juga tadi Anda bisa mengecek langsung ke hotline-nya dari OJK untuk memastikan bahwa yang Anda mau ikuti investasinya adalah benar dan tidak bisa menimbulkan Anda menjadi korban Betul. penipuan. Sekali lagi gitu saya ya. ucapkan terima kasih banyak Pak Tongam atas informasinya.